Masih ingat kasus viral perseteruan antara Arianto Mise penemu teknologi bahan bakar berbasis air dengan BRIN? Kala itu netizen banyak yang membela penemu alat Nikuba dengan mengkritik BRIN yang hanya sibuk meneliti kencur. Padahal penemuan Arianto sendiri mampu menarik perhatian dunia, di antaranya pabrikan Ferrari dan Ducati. Belakangan ini BRIN menunjukkan hasil riset tentang sukun. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Puji Lestari mengemukakan bahwa buah sukun bisa menjadi bahan pangan alternatif pengganti beras. Beberapa publikasi menyebutkan sukun memiliki variasi keragaman nutrisi, sehingga sangat berpotensi sebagai pangan alternatif untuk membantu kecukupan pemenuhan nutrisi pangan masyarakat, kata Puji dalam seminar yang diikuti di Jakarta. Pohon sukun bisa tumbuh di hampir semua pulau di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Buah sukun selama ini juga sudah biasa diolah menjadi makanan ringan. Peneliti hortikultura dan perkebunan BRIN Mariet J. Pasireron mengatakan bahwa buah sukun, Artocarpus altilis, bisa dikonsumsi sebagai pengganti beras di Indonesia. Hasil analisis kimia tepung sukun dari 14 sukun lokal asal Sleman, Gunung Kidul, Banten, Sukabumi, Cilacap, Kediri, Banyuwangi, Madura, Bali, Mataram, Lampung, Bone, Sorong, dan Manokwari menunjukkan kandungan karbohidrat sukun cukup tinggi. Sukun dari Gunung Kidul memiliki kandungan karbohidrat rata-rata 70,44%, protein 6,59%, lemak 1,29%, serat 6,55%. Mariet J. mengatakan bahwa sukun bisa dikembangkan sebagai tanaman pangan pokok alternatif. Sukun dapat ditanam secara berkelanjutan dengan input minimal bersama dengan kopi, lada, atau vanila. Kita bisa melihat populasi sukun di Indonesia menyebar dan cukup banyak. Kita perlu mengembangkan sukun untuk menggantikan beras sebagai pangan alternatif untuk mencegah kelaparan akibat bencana yang disebabkan oleh El Nino dan La Nina. Mungkin bisa menjadi kebijakan pemerintah ke depan, kata Mariet J. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi buah sukun di Indonesia mencapai 165.032 ton pada tahun 2022. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah penghasil sukun paling banyak, 35.188 ton, diikuti oleh Jawa Timur, 29.370 ton, dan Jawa Barat, 23.113 ton. Sementara itu kritik netizen terhadap BRIN masih menjadi jejak digital. Hal itu seperti terlihat di unggahan akun Yaniarsim, yang menuliskan status, selain Nikuba. Ada lagi penemuan Arianto Misel yang ditolak BRIN_Indonesia dan sudah dijual ke Jepang. Tidak bangga dengan karya anak bangsa, sibuk impor TK asing. Mental suka dijajah memang susah diperbaiki. Kemudian diunggah foto ilustrasi Arianto Misel yang memegang alat pemadam api ringan atau APAR yang dituliskan narasi, pemadam api murni kulit singkong ini patentnya sudah saya jual ke Jepang. Kenapa saya jual ke Jepang, Pak? Indonesia gak ada yang menerima. Begitu pula akun Twitter 6undul0h mengunggah status, teknologi yang dibanggakan kepala BRIN untuk nilai tambah ekonomi. Riset kencur. Era BJ. Habibie sudah lewat, teknologi tinggi, sarana lengkap, gebrakannya riset kencur, duh biung. Kita harus realistis lah, ya, harus realistis. Gitu. Jangan diulangi lagi praktek kita yang sudah sejak zaman, mohon maaf ya, yang kita ya, yang Habibie. Karena kan itu memang sudah eranya udah beda ya, zaman dulu aja juga nggak berjalan kan, gitu. Apalagi zaman sekarang. Ya. Nilai tambah ekonominya, ya kan? Nah, nilai tambah ekonomi itu bagaimana bisa dinaikkan supaya kencur nggak cuma dijual jadi bubuk atau dijual mentah ya? Gimana kencur jadi suplemen atau bahkan jadi fitofarmaka? Itu kan riset. Peningkatan nilai tambah ekonomi hanya terjadi dari proses riset. Bagaimana bikin kencur tidak sekedar dijual bubuk, tapi dijual dari suplemen, jadi fitofarmaka, itu riset. Betul. Local competitiveness kita itu, ya kan? Gimana supaya kita nggak cuman jualan kencur mentah, nggak cuman jualan kencur bubuk, gitu ya, tapi bisa kencur jadi obat. Betul. Sehingga nilai tambahnya tinggi, gitu. Ya kan, produk yang punya diferensiasi, produk yang mampu berkompetisi. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa bikin kencur itu tidak cuma dijual bubuk kencur, tapi bisa jadi obat, bisa jadi suplemen. Akun Afif Rahman menuliskan status, dulu Habibie udah bisa bikin pesawat, sekarang BRIN malah ngurusin kencur.
Sungguh-sungguh suatu kemunduran. Akun Rashid Muchtar membalas, industri strategis itu pesan Bung Karno, kata B.J. Habibie. Sementara Kepala BRIN masih bau kencur, kemudian diunggah video sebagai berikut. Jangan lupa ya, saya membuat industri strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong. Karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi Wapres harus saya serahkan industri strategis 48.000 orang dengan turnover 10 billion US dollar. Nah sekarang, dan bukan itu saja, saya sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan di Alabama, di mobil. Saya buat assembly line. Kita harus realistis lah, ya, harus realistis. Gitu. Jangan diulangi lagi praktek kita yang sudah sejak zaman, mohon maaf ya, yang kita ya, yang Habibie. Karena kan itu memang sudah eranya udah beda ya, zaman dulu aja juga nggak berjalan kan, gitu. Apalagi zaman sekarang. Ya. Nilai tambah ekonominya, ya kan? Nah, nilai tambah ekonomi itu bagaimana bisa dinaikkan supaya kencur, nggak cuma dijual jadi bubuk atau dijual mentah ya. Gimana kencur jadi suplemen atau bahkan jadi fitofarmaka. Itu kan riset. Itu yang disampaikan dari dulu. Peningkatan nilai tambah ekonomi hanya terjadi dari proses riset. Bagaimana bikin kencur tidak sekedar dijual bubuk, tapi dijual dari suplemen, jadi fitofarmaka, itu riset ya. Itu nilainya berjuta kali lipat begitu. Ya, lokal competitiveness kita itu, ya kan. Gimana supaya kita nggak cuman jualan kencur mentah, nggak cuman jualan kencur bubuk gitu ya, tapi bisa kencur jadi obat. Sehingga nilai tambahnya tinggi gitu. Ya kan, produk yang punya diferensiasi, produk yang mampu berkompetisi. Nah itu bagaimana supaya kita bisa bikin kencur itu tidak cuma dijual bubuk kencur, tapi bisa jadi obat, bisa jadi suplemen. Ya itu harus pakai riset. Kalau nggak begitu kita nanti kena middle income trap. Karena kita jualan kencur jadi bubuk kencur aja maksimal, tidak bisa lebih dari. Begitu pula sempat viral pula DPR yang mendesak Kepala BRIN mundur atas segala persoalan di internalnya. Hal itu terlihat dari unggahan akun Twitter Kompas.com yang menuliskan status, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara terkait desakan anggota Komisi 7 DPR yang memintanya mundur dari jabatan yang diembannya. Menurut Laksana, jabatan Kepala BRIN tak akan bisa diganti jika tidak ada Kepres. Ketika itu anggota Komisi 7 DPR ramai-ramai mengkritik realisasi anggaran BRIN tahun 2022 yang mencapai angka 6,38 triliun rupiah. Kritikan ini berawal dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman yang menyoroti kinerja BRIN dalam rapat di DPR pada 30 Januari 2023. Ia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka 6,38 triliun rupiah. Namun, mayoritas dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepegawaian. Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali, ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Maman kemudian meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022. Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini, ujar dia. Maman juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti. Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah, kata Maman. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.